Nah, apa eh, pengalaman menyakit yang nggak enak selama menjadi jamaah tablik? Allahu Akbar. Pernah kita di halakoh kita, kita nusroh jamaah. Pada waktu itu ada jamaah kudus keluar 40 hari, kita jadi dalilnya. Dan kita telah boykot. Orang-orang kampung itu bawa parang, pedang bes panjang kan, masya Allah. Itu di daerah mana? Di daerah kita, di Kapuas Hulu sana. Kalau di luar Kapuas nggak ada kejadian, cuman di Kapuas. Ya kalau di luar Kapuas Hulu jarang. Nah, tapi kita kembali ke daerah Kapuas tadi. Itu gimana tadi ceritanya lanjutannya? Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang asbab kita istiqomah dalam dakwah, kita doa saudara-saudara kita. Alhamdulillah sekarang orang yang bawa pedang ini sekarang jadi ahli ibadah, Pak. Dulu dia bawa parang tuh rame-rame. Satu orang aja. Satu orang bawa parang. Ya. Terus apa yang terjadi? Masya Allah. Kita bilang sabar aja, Pak. Masya Allah. Jadi kita nggak maksa. Kalau Bapak mau ikut taat pada Allah, alhamdulillah hidayah dari Allah. Tapi kalau Bapak nggak mau ikut, itu terserah Bapak. Karena kami hanya menyampaikan saja. Jika seandainya kita keluar berbulan-bulan, bahkan sampai berhari-hari, tentu kita memakan biaya yang banyak untuk keluar. Jangankan 4 bulan, 6 bulan, 3 hari aja mungkin biayanya sudah cukup banyak. Itu gimana sih caranya bisa keluar dengan waktu yang jangka waktu yang cukup lama, keliling Indonesia pula, bahkan ada sampai yang ke luar negeri, ke Iran, India, Abu Dhabi, ke Mekah, Madinah, sampai ke Amerika. Ini kan jamaah tabligh ini jamaah terbesar ya di dunia. Bisa keliling itu duitnya itu apakah didapat dari apa, ada bantuan dari dana dari pihak lain atau memang dari pihak sendiri? Dan kalau untuk Ustadz sendiri, bagaimana cara mengumpulkan duit sebanyak itu untuk bisa berkeliling dunia ataupun berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dalam berdakwah? Alhamdulillah, kerja kita ini. Halo guys, jangan lupa di subscribe channel YouTube Rambung Riau Pojok Official, karena kalian akan mendapatkan info-info terbaru dan terupdate dari episode-episode keluarga Bunda komedi di Rambung Riau Pojok Official. Selain itu juga di sini pastinya banyak sekali ada tutorial, pranks, sosial eksperimen, dan juga di sini ada cover-cover lagu dari saya sendiri. Buat sahabatku dimanapun berada yang udah bantu subscribe, like, komen, dan share-nya, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan partisipasi kalian. Karena tanpa kalian saya bukan apa-apa. Oke semua sahabatku dimanapun berada, semoga kalian berkenan dengan konten-konten yang selalu saya update di video-video Rambung Riau Pojok Official. Salam sayang tidak akan hilang, salam manis tidak akan habis, salam cinta tidak akan sirna, salam dari anak Melayu, Pulau di Riau. Ya. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan, sambutlah salam dari kami berdua, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan yang sangat singkat ini ya sangat singkat saya bilang, karena ini waktu sulit dan sangat bahkan tidak mungkin bisa terjadi kembali. Mungkin ini adalah yang terakhir kalinya saya bisa berbicara langsung dengan salah seorang narasumber yang sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk berjihad fisabilillah di jalan Allah. Jadi saya sekarang sedang bersama dengan salah seorang tamu dari Kalimantan Barat. Kebetulan tamu ini tamu spesial bersama Dai Umair. Nah, kami sekarang sedang berada di Pulau Gara. Tepatnya di belakang sana ada pulau lagi. Ini Pulau Gara di depan situ. Bisa saya pegang. Ini Pulau Gara. Nah, ini Pulau Gara, dan di sana itu ada pulau lagi, pulau khusus. Saudara, di kesempatan yang bahagia ini saya tidak ingin menghilangkan kesempatan untuk bertanya-tanya ataupun langsung mewawancarai dai yang sudah hampir mau puluhan tahun lah ya bergerak di jalan Allah, tepatnya kita yang selalu ketahui di
jamaah tablik. Ya, jadi supaya suara ini dengar lebih jelas suara beliau, saya bertanya, biar suara saya yang agak kurang jelas nggak apa-apa. Yang penting suara beliau bisa jelas. Ayo kita kasih ke beliaunya, silakan. Assalamualaikum Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tadi pemirsa ataupun penonton channel Ramo Riau Pojok ada yang kurang kenal, belum tahu siapa nama Ustadz, dari mana Ustadz, dan apa latar belakang Ustadz, boleh nggak di-share ke publik? Kita ini adalah dai Allah, ya. Latar belakang kita ini dulunya suku Dayak. Suku Dayak. Saya jangan pegang apa-apa deh. Dan kita telah lama memeluk Islam. Jadi asbab ada jamaah datang, kita ikut daripada kerja ini dakwah. Alhamdulillah banyak sekali manfaat ketika kita keluar jalan Allah SWT. Kita diperbaiki iman kita meningkat. Kita bisa memperbaiki diri kita, iman kita meningkat, kita bisa merasakan manisnya iman di saat kita mendakwahkan agama Allah SWT. Alhamdulillah, makanya kita sekarang lagi dan lagi memperbaiki diri kita. Apa yang kita perbaiki, iman, ubudiyah, muamalah, muasyarah akhlak kita, hingga kita ke depannya semakin diperbaiki oleh Allah SWT. Maka pentingnya perkara ini, kita jangan tinggalkan kerja ini dakwah. Karena kerja dakwah ini adalah ruhbaniyah umat akhir zaman, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan mengamalkan agama secara kafah menyeluruh. Kan sering kali ya orang di luaran sana, orang-orang awam khususnya tuh orang-orang awam, banyak yang tidak tahu sebenarnya jamaah tablik itu apa sih? Kenapa dia dikasih nama jamaah tablik? Dari mana sebenarnya asal muasal jamaah tablik ini? Allahu Akbar. Jadi jamaah tablik ini cuman orang-orang masyarakat ini identik aja, identik dengan nama jamaah. Cuman jamaah tablik ini tidak ada nama. Lalu? Seandainya usaha dakwah ini diberi nama usaha atas iman. Nah, apabila manusia ini ada usaha atas iman, maka manusia ini akan mudah mentaati perintah Allah, menjauhi daripada larangan Allah SWT. Nah, inilah kita bergerak untuk daripada memberitahu kepada saudara-saudara kita pentingnya agama, pentingnya usaha atas agama. Apabila kita ada usaha atas agama, usaha daripada iman, maka kalau kita mati nanti kita akan mati bawa iman, maka kita akan menjadi raja-raja di surga yang selama-lamanya. Terus jamaah tablik ini sebenarnya tuh dari mana? Dari negara mana asal muasalnya kedatangannya? Saya aja yang pegang. Jamaah tablik ini ya asalnya nih sebenarnya asalnya itu dari Mekah Madinah sana. Cuman orang yang menghidupkan daripada kerja baginda Nabi SAW ini ulama di India, itu Syekh Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Dan beliau ini adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau inilah menghidupkan lagi sunnah baginda Nabi SAW, kerja dakwah ini, sehingga daripada 325 negara ini sudah ikut daripada ini kerja dakwah. Pak Ustadz sendiri sudah berapa lama terjun di tablik ini? Sudah berapa lama? Sudah dari tahun berapa, dan apa resep konsistennya mau mengarungi dakwah di tablik akbar? Allahu Akbar. Saya ikut kerja dakwah ini dari 2003. Alhamdulillah, asbab saya ikut kerja ini, saya bisa istiqomah dalam amal agama. Inilah saya memilih usaha Rasulullah SAW karena tidak ada cara lain. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup baginda Nabi SAW. Tahun berapa masuk terjun ke tablik? 2003. Tahun 2003 beliau sudah masuk ke tablik, ke jemaah tablik. Pertama kali Pak Ustadz masuk ke tablik itu di daerah mana? Masya Allah, kita keluar 3 hari itu di daerah kita sendiri, di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
Dan nggak disangka dari jamaah tablik itu beliau bisa berkeliling Indonesia dan sampai sekarang akhirnya di Batam ini, di Pulau Gara. Ya, Pak Ustadz ya. Ya, alhamdulillah Pak Allah hantar, subhanallah. Ini kami satu jamaah dari Kalimantan Barat nih bergerak 4 bulan, 7 orang rombongannya ya. Subhanallah. Dan sekarang lagi sisa masa 17 hari lagi di Batam, insyaallah. Pak Ustadz, boleh nanya nggak? Kan pandangan orang awam di luaran sana tentang jamaah tablik ini agak sedikit gila ya. Kenapa gila? Karena mereka itu rela-rela ninggalin keluarga, rela-rela berhari-hari, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, bahkan ada yang 40 sampai 4 bulan, dan sampai setiap tahun itu paling minimal itu 1 bulan itu 3 hari, 40 hari, dan paling minimnya itu 4 bulan, 6 bulan itu. Dan banyak orang-orang awam yang nggak tahu sebenarnya tujuannya meninggalkan sampai berbulan-bulan itu apa? Apa nggak kasihan keluarga di rumah ditinggalin gitu? Itu gimana? Bisa nggak Pak Ustadz tuh jelasin ke siapa tahu kan masyarakat awam itu sebenarnya seperti apa konsepnya jemaah tablik ini? Kenapa dia sampai rela meninggalkan keluarga? Apa nggak takut gitu keluarganya berantakan, atau apakah nggak takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah di keluarga? Alhamdulillah, kata baginda Nabi SAW, ad-dunya imtihan. Jadi dunia ini adalah ujian. Lagian dakwah ini adalah perintah Allah. Dalam surah Taubah Allah firmankan, infiru hifafa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk berangkat mendakwakan agama Allah SWT dalam keadaan berat dan ringan. Sebagaimana Allah perintahkan juga kita mendirikan solat. Aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa solat itu wajib dan dakwah itu di atas wajib lagi. Kenapa? Di sini Allah perintahkan fi'il amar. Fi'il amar infiru, maka dakwah ini wajib. Di atas wajib. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada orang yang mau sholat, tidak ada orang yang mau berpuasa, tidak ada yang mau berzakat, tidak ada yang mau berhaji. Asbab ada dakwah nih, maka manusia ini diubah oleh Allah SWT yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah SWT. Inilah kita ini betul-betul berkecimpung di sini. Kenapa? Karena dengan dakwah ini kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah, sehingga kita betul-betul tawakal kepada Allah SWT. Karena anak istri kita, harta kita titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua adalah ujian dari Allah SWT. Bagaimana kita nanti mati bawa iman dan amal, sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah SWT, sehingga kita menjadi raja-raja di surganya Allah SWT. Ustadz, jika seandainya kita keluar berbulan-bulan bahkan sampai berhari-hari, seandainya kita keluar tentu kita memakan biaya yang banyak untuk keluar. Jangankan 4 bulan 6 bulan, 3 hari aja mungkin biayanya sudah cukup banyak. Itu gimana sih caranya bisa keluar dengan jangka waktu yang cukup lama, keliling Indonesia pula, bahkan ada sampai yang ke luar negeri, ke Iran, India, Abu Dhabi, ke Mekah, Madinah, sampai ke Amerika. Ini kan jamaah tablik ini jamaah terbesar ya di dunia. Bisa keliling itu duitnya itu apakah didapat dari ada bantuan dari dana dari pihak lain atau memang dari pihak sendiri? Dan kalau untuk Ustadz sendiri, bagaimana cara mengumpulkan duit sebanyak itu untuk bisa berkeliling dunia ataupun berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dalam berdakwah? Alhamdulillah, kerja kita ini seperti orang yang mau pergi haji. Maka kalau dia mau pergi haji, maka dia ini nabung dulu. Nah, kita juga nabung. Dalam nabung itu kita ada membentuk daripada tim su'bah. Orang-orang yang udah mau keluar 4 bulan, maka kita seminggu sekali kita kumpul di rumah yang telah diputuskan dalam musyawarah. Terus nanti uangnya kita ambil seberapa adanya, seperti itu. Terus dana-dana itu bukan dari orang lain, dari kita sendiri. Kita nabung. Nanti setelah
tanggal ditentukan, insya Allah kita berangkatkan. Di samping itu kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT pilih kita. Kenapa? Tidak mustahil, karena kita ini bantu agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kalian bantu agama Allah, kata Allah, maka Allah akan bantu kita. Mustahil bagi Allah tidak bantu dai-dainya Allah SWT yang betul-betul ikhlas hanya mencari doa Allah untuk mendatangkan daripada keridhaan Allah SWT. Mustahil Allah tidak bantu kita kalau kita mau mendakwahkan agama Allah. Berarti sebenarnya dana itu dari diri sendiri ya. Ya. Jadi Ustadz, selama perjalanan Ustadz nih, kisah sedih yang paling tersedih, yang paling termengecewakan, yang bikin ingat sampai saat ini selama menjalani hidup sebagai salah satu jamaah tablik itu, bisa nggak di-share, dibagi, dan diceritakan pengalaman yang terpahit selama mengikuti jamaah tablik ini, atau ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan selama mengikuti jamaah tablik ini? Allahu Akbar. Banyak sekali tantangan dalam kerja ini dakwah. Tetapi disinilah kita belajar ngambil daripada iktibar cerita baginda Nabi SAW ketika beliau dakwah ke Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah. Nabi aja diusir, apalagi kita kan, subhanallah. Berarti dulu pernah dapat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu. Iya. Bisa nggak di-share ke publik apa kejadian yang tidak mengenakan selama Pak Ustadz mengikuti program jamaah tablik ini? Allahu Akbar. Jadi pertama kali saya keluar 3 hari itu di tempat kita di Kapuas Hulu sana, kita diusir, masya Allah, ya, tidak diterima. Kenapa? Karena kita ini orang-orang di sana itu belum tahu daripada kerja ini dakwah, bahwa kerja dakwah ini sesat, menyesatkan. Tapi ternyata tidak. Orang yang kita yang diusir ini semakin nikmat, semakin taat kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Inilah nikmat daripada pengalaman pahit kita. Di saat kita diusir, disitulah iman kita meningkat. Sebagaimana baginda Nabi SAW juga diusir dalam mendakwahkan agama Allah. Itu tahun berapa itu kejadiannya Pak Ustadz? Tahun daripada 2003, subhanallah. Tahun 2003, sudah lama ya. Jadi ketika Pak Ustadz diusir tuh apa perasaan Pak Ustadz? Ini saya harus berhenti nih. Saya nggak mau lagi ikut jamaah tablik. Saya harus bener-bener udahlah, ngedon atau semakin naik atau gimana tuh? Alhamdulillah kita menangis, sedih, tapi kita tegak teguh seperti gunung dan akan istiqomah dalam kerja ini dakwah. Itu kita merasakan nikmat sekali di saat diusir. Pada saat itu Pak Ustadz ngerasa nikmat diusir? Nikmat sekali, subhanallah. Jadi kalau orang diusir, biasanya orang diusir itu merasa kecewa, sakit hati, bahkan kalau gua sendiri nggak bakal mau datang lagi, mungkin seperti itu ya. Tapi Pak Ustadz ini malah merasakan nikmat. Kenapa bisa ada perasaan nikmat, bukannya perasaan benci ataupun marah ataupun kecewa? Kenapa nikmat yang dapat? Masya Allah, inilah usaha dakwah ini seandainya diberi nama usaha atas iman. Kita memang ditarbiyah iman. Kenapa? Di saat diusir ini iman kita ini meningkat. Kita bisa menangis kepada Allah SWT, mendoakan saudara-saudara kita yang ngusir kita supaya mereka semua dapat hidayah seperti kita juga, bisa mentaati daripada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya hidayah itu dicari atau diberikan? Hidayah itu harus dicari. Karena makanya di sini hidayah ini kalau tidak dicari, tuan-tuan yang mulia, masya Allah, maka hidayah ini akan hilang. Kita manusia ini perlu hidayah. Maka untuk mendapatkan hidayah, maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka kita apabila kita mendakwahkan agama Allah SWT, nanti Allah akan kasih hidayah kepada kita. Apa itu hidayah? Kita bisa diberi taufik hidayah oleh Allah SWT untuk mengamalkan agama secara sempurna. Nah, selain di Kapuas tadi, pernah nggak di daerah lain lagi yang mengalami kekecewaan, hal yang lebih parah? Di daerah mana aja itu? Apa-apa aja kisahnya yang mengecewakan? Biar netizen mendengar kisah-kisah sedikit, kisah sedihnya, nanti baru kita bahas kisah bahagianya. Gimana? Apa pengalaman menyakit yang nggak enak selama menjadi jamaah tablik? Allahu Akbar. Pernah kita di halakoh kita nusroh jamaah. Pada waktu itu ada jamaah kudus keluar 40 hari, kita jadi dalilnya.
dan kita telah boikot. Orang-orang kampung itu bawa parang, pedang bes panjang kan, masya Allah. Itu di daerah mana? Di daerah kita, di Kapuas Hulu sana. Kalau di luar Kapuas nggak ada kejadian, cuman di Kapuas. Ya, kalau di luar Kapuas Hulu jarang. Nah, tapi kita kembali ke daerah Kapuas tadi. Ya. Itu gimana jadi ceritanya lanjutannya? Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang asbab kita istiqomah dalam dakwah, kita doa saudara-saudara kita. Alhamdulillah sekarang orang yang bawa pedang itu sekarang jadi ahli ibadah, Pak. Dulu dia bawa parang tuh rame-rame. Satu orang aja. Satu orang bawa parang. Ya. Terus apa yang terjadi? Masya Allah. Kita bilang sabar aja, Pak. Masya Allah. Jadi kita nggak maksa. Kalau Bapak mau ikut taat kepada Allah, alhamdulillah hidayah dari Allah. Tapi kalau Bapak nggak mau ikut, itu terserah Bapak. Karena kami hanya menyampaikan saja. Akhirnya dia ini reda kemarahannya dan minta maaf kepada jamaah-jamaah semua. Kalau misalnya di luar Kalimantan, kalau Pak Ustadz kan dari Kalimantan ini ya. Di luar Kalimantan, di mana yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu? Allahu Akbar. Kalau untuk di Pulau Jawa, omongan saja, Pak. Kenapa kamu ngajak orang-orang Islam? Kenapa nggak dakwah sama orang kafir? Itu aja. Tapi kebanyakan kita bergerak di Jawa, di Kepri, semua nih kita lempar, orang-orang lempar dengan makanan, Pak. Subhanallah. Jadi dakwahnya bagus sekali sekarang, subhanallah. Jadi ada peningkatan, ada daripada orang-orang masyarakat umumnya telah paham dengan kerjaan dakwah. Rupanya dengan berkhidmat kepada jamaah, mereka dapat berkah dari Allah SWT. Nah, kalau itu kan pengalaman yang tidak mengenakannya ya Ustadz ya. Kalau pengalaman yang paling menyenangkannya mungkin ada salah satu momen yang memang menyenangkan seperti saat ini ya. Nah, penonton RRP official dimanapun berada, kita sedang berada di tepi laut. Masya Allah, bagus pemandangannya. Ini jarang sekali terjadi mungkin ya Pak Ustadz ya. Nah, pengalaman yang paling terkesan itu salah satu, ada beberapa provinsi yang terkesan. Bisa nggak di-share ke penonton di daerah mana aja yang bagus pemandangannya menurut Pak Ustadz, itu di daerah mana aja yang keren ataupun yang mantap, pokoknya yang enak-enak di daerah mana aja? Masya Allah. Jadi kesannya kita dakwah di Kepulauan Riau ini, alhamdulillah waktu kita berangkat dari Pelabuhan Sintete Pontianak menuju daripada Pelabuhan Tanjung Pinang. Maka sebelum kita menuju ke Tanjung Pinang ini, Allahu Akbar, kita berada di Selat Malaka. Di situ kebanyakan pulau-pulau cantik ciptaan Allah Subhanallah. Kita takjub, belum pernah kita keliling seperti ini, Pak. Pulau Malaka itu di mana? Selat Malaka sana. Oh, Selat Malaka, oke, Pulau Malaka. Masih daerah itu ya? Ya. Iya. Sebelum Singapura. Ya, sebelum Singapura, dekat juga ke Batam itu ya. Terus daerah mana lagi Ustadz? Masya Allah. Terus kalau di Tanjung Balai Karimun sana, itu subhanallah, kita dihantar daerah-daerah yang pedalaman, banyak daripada perkebunan kelapa. Ini kita begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita, tetapi banyak sekali manusia itu tidak mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kelapa tinggal ngambil, sawit tinggal ngambil, subhanallah. Iya, jadi Pak Ustadz, kalau saya mau boleh tanya ke situ Pak Ustadz sedikit, apa motivasi Pak Ustadz ini mau berdakwah sampai sejauh ini? Apakah motivasinya pengen tahu dunia, atau memang ingin dapat pahala dari Allah, atau hanya sekedar pengen cari pengalaman? Alhamdulillah, kita yang pertama, kita dakwah ini tidak ada lain semata-mata mencari ridha Allah. Karena ada 4 ayat perintah Allah dalam kerja ini dakwah. Terutama ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita, ahli keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang kedua, wa anjir asiratakal akrobin, kita disuruh memberi peringatan kepada kaum kerabat dekat kita. Yang ketiga, walitung jiro umul qura haulaha,
kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah dari desa ke desa, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi. Bahkan di ibu kota sana ya, di daerah Jeruk, Kebon Jeruk itu besar sekali ya Pak Ustadz ya, markasnya. Itu Pak Ustadz, kalau boleh tahu Pak Ustadz ini sekarang umurnya sudah berapa? Saya umurnya 35. Masih muda ya, coba lihat di situ Pak Ustadz. Nah jadi Pak Ustadz ini umurnya baru 35 tahun. Pak Ustadz, boleh nggak kasih satu kata-kata motivasi untuk netizen khususnya yang belum mengerti tentang jamaah tablik ini? Ayo Pak Ustadz, kalau mau ngajak mereka ikut ke jamaah tablik, ikut bergabung, gimana caranya Pak Ustadz? Nah ini Pak Ustadz boleh kasih sedikit santapan rohani kepada para penonton Rambung Riau Pojok Official Pak Ustadz. Ini saya persilahkan Pak Ustadz. Masya Allah. Boleh sedikit kasih santapan rohani. Maka ini dakwah nih kita, terutama tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita dakwah nih niat islah diri, memperbaiki iman, ubudiyah, muamalah, muasarah akhlak kita. Terus kita niat umat di seluruh alam. Maka yang paling penting dalam kerja dakwah ini, kita nih mau berkorban harta waktu kita sesuai dengan perintah Allah SWT. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan kepada kita bisnis dalam surat Fussilat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dengan menggunakan harta waktu kita sesuai dengan perintah Allah SWT. Nah, maka apabila kita mau korban untuk agama, maka insya Allah Pak, kita akan diperbaiki oleh Allah SWT. Karena baginda Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kalian pengen ilmu, dekat-dekatlah dengan aku, kata Nabi. Tetapi kalau kalian pengen iman, jauh-jauhlah dariku. Maka 124.000 sahabat yang hanya yang dimakamkan di Baqi, di pemakaman Baqi, cuman 10.000 sahabat. Yang lain semua menyebarkan agama untuk mencari keridhaan Allah SWT, sehingga agama ini datang ke tempat kami Pak, ke pedalaman Kalimantan, Kapuas Hulu Pak. Kalau tidak ada mendakwahkan agamanya Allah, mana mungkin kami bisa kenal agama? Bagaimana kami bisa kenal Islam, Tuhan? Subhanallah. Nah, maka pentingnya ini Tuhan, kita sama-sama jangan mati sebelum 4 bulan, insya Allah. Oke, sini Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ini jauh-jauh datang dari Kalimantan. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya. Barangkali mungkin nanti suatu hari kalau Pak Ustadz udah nggak di sini lagi, bisa melihat kembali channel YouTube Rambung Riau Pojok Official. Nanti insya Allah di situ banyak sekali ustadz-ustadz yang akan berceramah mengisi. Insya Allah setelah ini banyak video motivasi dakwah yang akan hadir di YouTube saya. Karena selama ini semua di YouTube saya itu ada hiburan, semua hiburan tentang hiburan. Insya Allah bisa berhijrah lah ya. Doain ya Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Dan karena sebentar lagi kita memasuki ba'da sholat asar, kita mau foto-foto bareng dulu. Kita sebelum itu ngucapin wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini kita lihat, kita sekarang sedang berada di di sini Pak Ustadz. Jadi kita di sini nih. Kita lihat, sudah 26 menit berlalu. Nah, ini sekarang kita sudah di sini. Nah, ini Pulau Gara. Ayo, sini. Ini Pulau Gara. Dan gimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz Pulau Gara asik nggak? Asik sekali ya. Subhanallah, asik sekali Pulau Gara. Coba lihat Pak Ustadz, boleh lihat. Boleh sedikit promosiin di luaran sana bagaimana keindahan Pulau Gara ini. Pulau Gara ini luar biasa, dekat dengan berseberangan dengan Singapura. Ya, di sana tuh Singapura. Allahu Akbar. Apa perasaan Ustadz ketika sampai ke pulau yang indah ini? Allahu Akbar. Senang sekali Pak, Allah SWT telah menghantarkan kita dari Allah ke Batam, ke Pulau Gara, subhanallah. Karena Batam ini memang banyak sekali
pulau-pulau, oh sahabat RRP dimanapun berada, banyak sekali pulau-pulau, dan ini adalah salah satu dari sekian banyak pulau yang ada di Batam, di Kepulauan Riau ini. Pak Ustadz udah pernah kemana aja selain sini? Masa alhamdulillah ke Jawa, ke Tanjung Balai Karimun. Balai Kariman. Kalau Jawa tentunya udah pasti lah keliling, karena Pak Ustadz keliling Indonesia. Ini kalau di daerah Kepri ini kan udah sampai belum ke belakang Padang, Pulau Kasu, atau Pulau Lance, atau pulau-pulau Bulu. Kita kemarin gerak di sebelum 4 bulan kita gerak 40-an di Natuna, di Pulau Subi. Bagus juga ya. Ya, bagus juga karena subhanallah. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan partisipasinya. Nanti kita lihat lagi tayangan ini di Rambung Riau Pojok Official. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi semoga Ustadz sehat terus dan diberi kesehatan, yang paling penting barokah selalu apapun kegiatannya. Oke Pak Ustadz. Oke, ayo kita jalan-jalan pulang. Inilah guys, dapat konten gua. Sebenarnya lu niatnya dakwah apa enggak sih Rambung? Pasti lu netizen pada nanya gitu kan? Ya karena gue memang konten sekaligus beribadah, ya nggak Pak Ustadz? Ini orang-orang Kapuas nanti lihat, like, comment, dan subscribe. Ayo suruh Pak Ustadz. Ya. Orang Kapuas suruh like, comment, dan subscribe. Jangan. Ayo orang Kapuas dulu, nanti dakwah ke Batam. Masya Allah, di sini banyak laut-laut pulau, masya Allah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jangan lupa ya. Like, comment, subscribe YouTube-nya Rambung Riau Pojok Official. Ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau naik ke atas, temanin Pak Ustadz dulu. Ini sendal tadi tinggal di sini. Nah, ini tangganya begini. Tangganya begini, kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah indahnya. Sampai juga kami pulang. Masya Allah. Ayo Ustadz. Bagus di sini ya Pak Ustadz ya pemandangannya. Iya. Allah Akbar. Bakalan balik lagi nggak ke Batam Pak Ustadz? Insyaallah untuk nanti untuk daripada tanggal 21 bulan Juni ini ada Juru Kudama Batam. Nanti nunggu Munas Jakarta. Untuk sementara ini pending dulu kerjasama Kalimantan sama Kepri. Tapi insyaallah nanti setelah Munas kita akan kerjasama lagi Kalimantan dengan Kepulauan Riau. Jadi jemaahnya dibolak-balik, jemaah Kalimantan ke Kepri, jemaah Kepri ke Kalimantan. Iya, iya. Jadi gua begini guys. Pak Ustadz ini belum tahu kalau saya ini sebenarnya seorang inilah konten kreator. Dia nggak ngerti, nggak paham. Kalau konten kreator tuh semua dikontenin kan. Gue bingung. Kalau gue ganti konten dakwah bagus gak ya? Bagus gak Pak Ustadz? Bagus lah, bagus biar netizen tahu semua. Selama ini konten gue hiburan semua. Bahkan Batam Kepri Entertainment itu semuanya hiburan tentang kota Batam. Tapi kalau yang di satu ini, channel ini boleh lah dibuat konten dakwah, insya Allah ya Pak Ustadz ya. Iya, iya, insya Allah. Oke, kita udah mau sampai masjidnya sana tuh. Ini masjidnya bentar lagi nyampe. Tadi kita dari sungai, dari laut. Allahu Akbar. Nanti Pak Ustadz bisa nonton lagi nanti nih. Tonton lagi videonya di rumah ada handphone kan? Ada. Nah, di rumah harus bisa nonton lagi. Kalau sekarang belum boleh. Sekarang nggak pakai handphone. Dan gue juga kenapa ikut jamaah tabligh ini karena lari dari percintaan. Gue lagi sakit hati ceritanya, lagi nggak bisa move on sama satu cewek.
cewek Flores yang cantik banget, orang yang mirip India. Pokoknya dia tercantik di dunia. Tapi kita hidup ini harus terus berjalan ya. Mungkin kita harus dekatkan diri sama Allah lagi biar gua nggak gila. Karena kalau gua nggak dekatin diri sama Allah, kayaknya gua bisa gila. Sampai itu masjidnya.